Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Jadi memang sudah beberapa hari ini saya tidak sempat untuk update Euro USD. Dan memang secara pergerakan harga juga isi Euro USD juga masih sama ya dengan pergerakan mapping kita pada video yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk saat ini memang sudah saya perbarui lagi untuk mappingnya. Di sini saya analisa Euro USD itu dengan menggunakan time frame 4 jam. Ya, jadi time frame 4 jam ini kalau kita perhatikan ada tiga area supply sama demand. Ya, sorry, ada dua area supply sama satu area demand kalau kita perhatikan di sini. Nah, untuk area demand itu saat ini yang terendah itu dan yang cukup kuat untuk pergerakan harga adalah di 0,99148, kemudian sampai dengan 0,99379. Ini untuk area demand yang cukup kuatnya atau lowest demand-nya untuk tahun 2022 ini. Kemudian untuk saat ini harga itu sedang mencoba untuk menembus area supply di 1.00645 sampai 1.896. Nah, kalau kita perhatikan memang di sini terjadi yang namanya kompresi harga buy. Artinya, si area ini sebenarnya potensi untuk di breakout sama si harga. Karena di sini dia kalau kita perhatikan height-nya itu masih sama, tapi dia membuat lower height yang baru. Jadi memang antara height yang sama dan lower height yang baru itu artinya ada kompresi harga untuk buy. Nah, ini kalau misalkan dia breakout nih dari si 645 sampai 896, maka next target dia itu ada di sini. Ya, next target dia itu pertama mungkin terdekatnya ya, untuk resisten terdekatnya itu ada di 1267. Ini resisten terdekatnya dia. Kemudian dilanjut lagi ke sini, ke supply zone yang cukup tinggi di 1667 dan 1919 di sini. Lalu nanti dari sini kita baru lihat nih dia ada rejection pullback ke sini atau enggak begitu. Nah, ini adalah area high yang sebelumnya di 4 jam. Jadi kalau misalkan dia break dari si high yang ini, artinya pergerakan harganya itu akan lanjut ya. Dia akan lanjut lagi ke area demand yang di sini, supply yang ada di sini. Di 2493 sampai 2662. Di sini ya pergerakan harganya. Nah, tapi kita harus perhatikan dulu untuk hari ini. Dia tuh bisa break nggak dari sini 645 sampai 896 ini. Kalau dia break berarti target dekatnya di 2267. Kemudian tertingginya itu ada di 1667 sampai 1919 ini di sini. Kemudian kalau misalkan dia break nih, kalau misalkan ini skenario kedua ya. Kalau misalkan dia break, maka kita bisa melihat dia akan turun ke sini dulu ke 99 berapa nih? 79. Kemudian kalau misalkan dia mau retest dia akan retest lagi ke sini ke 1000, sorry, ke 1.200 ya di sini. Baru dia nanti lanjut turun dan di sini sebenarnya potensi untuk ambil buy lagi nih di 99 148 sampai 0.99379. Karena kalau dia break sini ya kalau kita lihat nih setiap dia break dari angka ini maka dia akan turun ke sini lagi. Nah, kalau misalkan dia masih break nih, misalkan penurunan kali ini dia break dari sini dari supply demand zone yang ini. Kan soalnya ini udah 3 kali tes 1, 2, 3 ya. Berarti itu bukan fresh demand lagi. Kalau dia break dari sini maka kita akan melihat dia akan turun kurang lebih ke 988 ya sini, 98.800-an. Naik lagi ke sini baru dia akan turun lanjut ke sini. Ya, terendahnya itu di 98643. Misalkan dia turun. Nah, ini skenario-skenario yang harus kita siapkan nih. Karena kan kalau kita perhatikan memang harganya itu cenderung kompresi buy, memang lebih cenderung untuk naik. Tapi kalau kita perhatikan dari segi DXY-nya, DXY ini lagi mau naik lagi masalahnya. Ya sini DXY masih mau naik, dia coba untuk break dari 109 ini. Ya, dari 109 ini, kalau dia DXY ini naik ke 109 artinya dia itu akan targetnya di 111,5 terdekatnya. Lalu kemudian dia akan main lagi ke harga 114 ya. 114 sampai 115. Nah, ini untuk DXY. Karena kalau misalkan kita mau mengukur target kenaikan DXY berdasarkan dengan harga saat ini, maka kurang lebih si DXY itu kalau break itu ada di 113 targetnya dia. Sini. Ini kita ambil panahnya itu dari pergerakan harian sebelumnya kalau kita lihat di sini. Ini. Karena kalau misalkan kita lihat juga di time frame kecil ya, DXY juga gap up, lalu di time frame yang 1 jam ini kalau kita perhatikan, nah di 1 jam ini ada yang namanya kompresi harga. Jadi si DXY ini sebenarnya lagi kompresi harga buy juga. Maka dari itu si euro ini agak susah untuk naik dan euro bisa kalau kita lihat lagi di sini dia ada kompresi harga sell.
Nah, berarti memang secara struktur dia sedang coba untuk naik ke atas, tapi secara pergerakan harga sama kompresi dari si DXY ini sendiri, dia itu sedang di-push untuk ke bawah lagi. Dan mungkin kalau dia break dari sini, ya kalau dia break dari sini, maka dia akan target ke 9979 sampai terendahnya itu di 99148, 99 sampai dengan 99379. Nah, itu dia. Oke. Jadi mungkin sekian dulu pandangan saya mengenai si Euro USD ini. Semoga bisa membantu kalian bagi yang sedang trading di per Euro USD. Terima kasih. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.